mengisi vokal. Saya Diki, saya main gitar. Saya Sobe semuanya. Hubungan eksternal. Hubungan eksternal. Hubungan eksternal, Bro. Oh iya, Pelaku sejarah. menjelaskan Nengin tugasnya. Dewi pernah aku. Olski itu 2013 pertama kali terbentuk secara resmi adalah bulan Mei. Awalnya saya sama Olive vokalisnya yang pertama, terus Sobeh ikut di panggung kedua. Itu panggung pertama kedua tuh masih, mana awal-awal tuh kita masih cover-coveran ya. Cover dulu over I Will, Ya, Beatles ya. Beatles, Si and Him Him. betul. Terus apa nih, Bang? God bless musisi. Enggak dong. Agak berat kok, Bro. Skill kita memang sampai sih, tapi ya enggak itulah, Bro. Power metal Cinta yang Tersitar kayak. Terus Ya, apa lagi? Vina nama- Panduwinata. Kenapa? Ya gitu-gitu. Jadi memang sebenarnya kalau secara sejarah yang saya punya blueprint Olski itu dari cukup lama. Jadi kayak aku pengen punya band dengan vokalis cewek yang membawakan lagu-lagu imut itu udah agak lama. Cuma baru klop waktu ketemu sama Olive tuh 2013. Dan akhirnya jadi nama Olski karena memang akronim dari Olive, Sobeh dan Diki waktu itu. Begitu. Simple. Begitu. Yang namanya dinamika dalam bermusik memang waktu itu cukup pelik ya. Kami nggak tahu. Cukup pelik ya. Padahal waktu itu kita juga belum gede-gede banget ya. Maksudnya ya masih cengkereme gitu kan. Masih main di komunitas stand up. Nah, main ke stand Tapi up. tetap saja waktu itu Terjadi polemik huru hara. Jadi kami berganti sampai 3 kali. 3 kali vokalis. 4 ke Dea berarti 4 ke Dea, betul. Ya, karena memang ada satu dan lain hal yang mengharuskan kami untuk berganti vokalis. Ya alhamdulillah ketemu dia memang it meant to be gitu loh. Jadi kayak memang sudah ditakdirkan bahwa dia adalah vokalis yang paling pas untuk kami. Wahyu, dia ini Wahyu. Wahyu. Iya. Anam. Secara ya intinya alhamdulillahnya dia itu bisa merepresentasikan Olski secara suara, secara vokal, secara look, secara visual tuh memang bagi kami ya memang pas banget gitu loh. Jadi Selain kita berdua lah ya Mas, Ya. ya pasti ya. kalau ada yang bilang pop gemes ya kami berdua nih yang gemes gitu. Pop Gema, betul. Kita sempat di formasi 4 itu pernah satu lagi adalah perkusi. Perkusinya itu adalah ketemunya di Twitter, Bang. Iya, waktu itu Iya. saya asal ngajak orang karena foto profilnya tuh bawa gitar Bawa tuh. gitar, Terus betul. mau nggak ini ngeband sama aku. Dia nggak Tak kirain bisa main drum tapi bisa main perkusi lah. main wes, kahon. Terus ketemuan neng Selokan Mataram. Kelingan dah. Awkward. Namanya Lutfiara. Itu yang pertama. Terus Itu. itu juga ganti. Juga ganti namanya Atika. Cuman kalau si Ara ini adalah blueprintnya, artworknya Olski awal tuh dia. Awal-awal karena ternyata walaupun main kahonnya pas-pasan dia bisa gambar. Dia bisa gambar. Gambarnya bagus. Itulah kelicikan kami. Terus berganti dari Mbak Ara ke Atika. Atika. Atika itu udah pas Atska. aku bergabung, Atika masih ikut. Masih. Tapi terus beberapa tahun kemudian Atika memilih hengkang dari Jogja. Hengkang dari Jogja kan Iya. makanya. Karena sekarang masih ada di grup WhatsApp. Iya. Cuma memang non aktif. Iya. Belum diisi pulsa. Nah, ini pihak eksternal nih biasanya bisa menjelaskan. Humas. Kalau awalnya itu kita bikin pertama kapan teman? 2024 Iya, yang di Cuma memang dari awal tuh Olski memang suka piknik. Jadi suka piknik dari awal 2013 2013. Bentuk kan kalian sering piknik ke hutan pinus, Betul. video-video kayak karena memang Olski ini dulu bikinnya adalah kenapa akhirnya kami memilih
alat akustik itu juga biar kita bisa main musik di mana aja. Betul sekali. Jadi kayak dulu tuh di kampus kami di UNY itu ada hutan Lamtoro. Lamtoro Yang sekarang udah jadi fakultas pasca itu Pasca kayaknya. sarjana. Kedokteran ya. Kedokteran. Pasca sarjana, Bang. Pasca Betul sarjana. sekali. Terus ke hutan pinus. Jadi Hutan gitu kami Pinus. memang suka moving. Salah satu lagunya kita awal adalah judulnya In the Wood yang jadi album pertamanya kita itu yang bikinnya di hutan pinus Mangunan yang sekarang belum ada love-love-nya. Ya. Dulu nggak ada love-love-nya itu masih real hutan dengan harus babat alas. Ya. Ya nggak babat alas banget sih. Yang belekuk gitu. Beleko. Belekuk. Apa Karena sih? hutan biyen ki. Betul. Beleko Beleko. Bertok. Becek gitu. Terus kalau piknik, Kalau piknik adalah awalnya kita di 2024 itu bikin piknik juga di Kaliurang. Tepatnya itu syahdu banget itu ya. syahdu banget Kaligria itu kalau Terinspirasi dari Rizky Samarbi. Rizky Samarbi and the Honey Thieves. Betul, Rizky Samarbi itu bikin pertunjukan judulnya In the Wood juga Nah kami juga In the Wood juga terinspirasi dari dari beliaunya. Rizky Samarbi itu terus kita cari dulu Bang. Heeh. Karena tempatnya emang sangat-sangat blasuk-blasuk, melebu-melebu. Kita tuh pinisirin. Pinisirin seperti apa tempatnya. Akhirnya kita ketemu tuh namanya Kaligria. Apik gitu ini. Akhirnya kita bikin lah. Cuman memang karena timelinenya itu kita nggak berkolaborasi dengan siapapun. Kita mencoba garap diri. Kita mencoba garap dewe akhirnya ya menyenangkan tapi kayaknya harus Sebuah event seadanya gitu. Enggak kayak- makemal. Iya. betul sekali gitu. Jadi terus kemarin kita ada comebacknya si Dea ini gawe apa yo kayak gitu. Ketemulah saya pribadi ini bersama dengan teman-teman Tamasya Karsa karena dulu juga pernah undang kita di Ratu Boko Ya. gitu. Ngobrol lah kayaknya cocok nih, klik nih. Mereka juga pengen bikin kaget aku. Sri Mulat bro, Sri Mulat. Sri Mulat bro. Ya, Ratu Boko. Ratu Boko dan karena kayaknya cocok gitu mereka juga punya banyak banget aktivasi lucu-lucu. Ide. Secara konsep idenya Ya pun Tamasya Karsa ya, piknik Tamasya kan. gitu. Jadi akhirnya ayo kita bikin sesuatu bareng dan terjadilah yang kemarin itu. Seru banget. Ada yang lain band-bandan rusuh sama warga, kita menyatu dengan warga, Bro. Rondo Tapi gitu. sebenarnya piknik bersama Olski kan awalnya juga mau dibuat lebih awal ya, karena sekalian memperingati ulang tahun Olski. Cuman karena keterbatasan waktu dan persiapan, jadi waktu itu terus malah jadi ketemu teman-teman Tamasya Betul. Karsa kan. Awalnya mau digarap sendiri tadinya gitu. Dan Gitu. terjadilah piknik bersama Olski yang kedua kali dan mantap sekali kemarin feedbacknya dari Alhamdulillah. teman-teman. Gitu. Kita pernah tinju ya Mas ya? Tinju bersempet ah? Tinju gini. Kita selesaikan dengan itu udah selesai. Capoeira dulu. Minimal nganu lah, Taken. Ya, yang ya kalau konflik pasti ada, apalagi Pisces, Aquarius ketemu Leo itu kan secara zodiak memang kadang memang harus ada. Ini kan dari duduk aja udah beda. Ya. Bro. Apalagi sebenarnya dari awal tuh aku udah terwanti-wanti bahwa secara gap usia kan juga cukup jauh kan. Aku sama Sobeh 5 tahun, sama dia juga 8 tahun. Ya ternyata walaupun aku yang sering mutung, Sobeh yang kurang peka, ada yang apa pasti ada permasalahannya masing-masing gitu. Dinamikanya pasti ada. Ya tapi ya karena kami menganggap Olski ini tempat bagi kami untuk melepaskan emosi dan bersenang-senang, ya mau nggak mau harus kita jalankan. Karena akhirnya mimpi-mimpi kita juga banyak tercapainya di Olski gitu. Iya betul sekali. Dan menurutku salah satu kegiatan yang dibuat Olski cukup rutin adalah evaluasi tahunan. Iya bener. Nah, momen itulah yang bisa jadi momen untuk kalau ada konflik-konflik di sebelum-sebelumnya mungkin kita bahas atau kita selesaikan di situ. Jadi kayak kadang-kadang misalnya kayak Mas Diki atau aku gitu, kamu ada ini nggak keluh kesah apa selama setahun belakang gitu.
oh aku ini mas gini, menurutku kamu terlalu ini. Atau Mas Diki pun sebaliknya, atau Mas Feedback. Sobeh juga. Dan teman-teman tim yang di belakang panggung pun juga Ngasih masukan. turut ngasih masukan. Jadi salah satu momen itu yang jadi momen untuk kita istilahnya baikan lagi, bukan baikan tapi Kayak di Jemari itu loh, refleksi. iya, refleksi diri. Betul. Mantep. Oh, aku mikirnya lama lagi. Apa oh refleksi. Ya gitu. Memang sok-sokan bikin Tapi kayaknya memang meeting. kita ini setelah pandemi mungkin ya, kayaknya kita lebih sering nongkrong. ngobrolinnya itu bukan ngobrolin bikin lagu apa, tapi bikin sesuatu apa yang oke nih, bukan lagu, perkaranya bukan lagu. Biasanya kalau misalnya sekarang Mas Diki atau aku gitu udah ngasih materi iki, piye gitu. Jadi bukan yang bikin lagu bareng, tapi bikin apa ya yang oke gitu. Alhamdulillahnya materinya masih banyak mas. Jadi kita bikin apa ya? Bukan Ini bikin lagu. udah bingung, wah enggak lagu apa nah ini. Dulu Gitu tuh sih. pernah waktu ke Jakarta, sepanjang perjalanan di kereta kami bertiga tuh ngomongin soal sampah dan parenting. Betul sekali. Jadi memang kami sering ngobrolin hal-hal di luar musik gitu loh. Jadi kami juga bertumbuh selain sebagai musisi, sebagai person to kami juga bertumbuh gitu. Saling bertukar pikiran di situ. Jadi menurutku itu jadi ajang berkembangnya kami bertiga. Banyak belajar dari senior Ya, parentingku. sama aja sebenarnya saya juga belajar gitu. Iya. Makasih ya. Geli banget. Jarang kan berterima kasih sama temen gitu kan, harus dibiasakan walaupun aneh gitu. Tapi Makasih kamu ya. mukanya kayak apa ya? Apa ya? Aku Kami adanya bertiga Mas tuh Diki. ini kami itu grup band yang menyamar sebagai kami adalah fans MU yang menyamar sebagai band. Bener kan? Hampir personil kami, fotografer kami MU, additional drummer kami MU. Krunya sih untuk ke MU. Banyak memang kami itu adalah fans MU yang menyamar. Bahkan pernah waktu manggung di Ngayog Jazz nyanyi Glory Glory Man United. Memang se-MU itu ya. Apalagi Ini fun fact kalau Mas Diki adalah setiap sebelum manggung Hoe ya. Wong tua banget ya. nge-crawl dulu di belakang panggung. Waktu goblok. Pernah waktu di asram. Iya. Aku ngasih welek kayak bentukannya. Karena minum kopi tuh. Di itu juga Mas, Prambanan. Oh iya. Prambanan jazz. Wah itu mah gak kelar-kelar sampai hampir naik panggung. Sampai di video ini tuh. Welek Apa ya kalau Mas Sobeh ini, Mas Selalu- Sobeh selalu menghilang setelah menghilang. habis perform. Entah ketemu vendor, entah ngapain nggak tahu, pokoknya Dia kalau dia punya- dicariin ada misalnya Kak ada yang mau foto bareng, oh iya tapi mau bertiga, bentar ya cari Mas Sobeh dulu. Dia punya kesenangan sendiri sama mas-mas vendor. Mungkin body fragrance orang vendor tuh dia suka. Aku butuh bau anak vendor. Aku itu. Mas kru panggung mana? Ngono kae. Ya itu, aku nggak tahu sih aku apa. Dia itu Nggak adalah orang yang paling ribet kalau misalnya mau manggung karena bajunya bingung nyari baju. Kalau enggak urung make up, urung urung make catokan. Itu. Ya itu umumnya wong itu kalau di dalam band ya. Satu-satunya wanita. Kalau rencana ya pengennya sih tour ya waktu dekat ini. Sama ini, kemarin sudah ada desas-desus obrolan adalah membuat orkestra. Ya. Itu salah satu impian wishlist kami. Betul. Cuma kalau aku sendiri kayaknya karena posisinya kami bertiga tuh udah punya anak, jadi kami tuh pengen sesuatu tapi kami nggak akan ngoyo tuh. Jadi kayak ya udah nanti going where the wind blows aja kalau kata Mr. Big tuh. Going where the wind blows. Wah parah bro, Mr. Big bro. Ngerti sih Mister. Terus apa ya? Ya banyak sih tour ada, kemarin juga ada yang nawarin kalau misalnya ke KL mau nggak gitu-gitu. Jadi banyak kalau rencana tuh banyak banget. Paling dekat adalah Art Job Showcase album iya. kedua. Tapi kalau kamu menonton video ini waktu bulan Desember ya udah lewat. Udah lewat berarti. Gitu. Itu paling Banyak. dekat. Nanti ini aja tengok terus di Instagram Yoski.
Lumayan aktif sekarang ya? Main aktif karena udah ada adminnya. Udah ada adminnya. Karena enak. Ternyata enak. Enak. Punya admin sendiri tuh enak. Enak ternyata. Ada reportnya lagi. Mantap. Wah, gigs. Damon. Terima kasih. Thank you.